Kalau jembatan ini lapuk, otomatis pemerintah daerah, dua lembaga ini antara kepala daerah dengan DPRD otomatis tidak akan ketemu. Memfasilitasi sehingga apa keinginan pemerintah daerah, ya kan, itu dapat diakomodir oleh DPRD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Prima Meverson di acara Carito Loma. Nah, kali ini kita berada di Gedung Wakil Rakyat, tepatnya di Gedung DPRD Kabupaten 50 Kota Provinsi Sumatera Barat. Dan pada kali ini kita akan ketemu dengan juru kunci di DPRD, yaitu adalah Sekretaris DPRD yang biasa kita sebut dengan Sekwan. Nah, dan di samping saya sudah ada Bapak Muhammad Dharma Wijaya, Sarjana Hukum. Selamat siang, Bapak. Siang. Dan sepertinya bugar sekali, Pak. Ini aktivitas masih rutin dengan olahraga sepeda setiap pagi, Pak? Alhamdulillah saat sekarang kita masih biasa kita agendakan itu untuk goes, itu kita ada grup goes itu yang kita sebut dengan grup Sekwan. Oke. Nah, Sekwan, jadi yang ikut goes itu para staf-staf kita di kantor. Wah, sama-sama keren. kita jalan gitu. Nah, berarti selain dari rutinitas kantor ya, Pak. Iya. Nah, dan ngomong-ngomong, Bapak Dharma Wijaya sendiri menjadi Sekretaris DPRD di 50 Kota ini sudah dari kapan, Pak? Kebetulan saya diberi amanah untuk melaksanakan tugas sebagai Sekretaris DPRD itu tepatnya dimulai pada tanggal 26 Mei 2017. Jadi sudah lebih dari 4 tahunan kita melaksanakan tugas. Sebelumnya saya sebelum di DPRD saya diberi kepercayaan amanah di di perizinan. Di badan perizinan. Sebelum di perizinan saya lama juga bertugas selaku kepala bagian hukum sekretariat daerah. Itu 6 tahun saya tugas di sana. Jadi sudah banyak lika-liku yang dihadapi sebagai birokrat di pemerintah 50 kota ya, Pak? Ya itulah yang namanya kita seorang ASN. Tentu dimanapun kita ditempatkan siap kita untuk melaksanakan. Oke, Bapak tadi cerita sudah 4 tahun dari tahun 2017 sampai hari ini di 2021, artinya sudah 4 tahun, dan itu artinya tidak kurun waktu yang singkat. Benar. Nah, tentu pasti banyak lika-liku dan juga pengalaman yang telah dihadapi selama menjadi orang nomor 1 di sekretariat atau sebagai sekretaris DPRD di Kabupaten 50 Kota. Nah, ini ngomong-ngomong, Pak, ini pemirsa dimanapun berada di Carito Lama pasti ingin tahu seperti apa tupoksi sebagai sekretaris DPRD ini. Baik, kalau kita bercerita tentang tugas dan fungsi sekretaris DPRD, tentu itu tidak terlepas daripada aturan perundang-undangan. Di sini kita berpedoman kepada pertama kali Undang-Undang 23 tahun 2014 maksud saya, kemudian bagaimana dijabarkan saat ini dengan peraturan pemerintah nomor 12 tahun 2018. Nah, di situ jelas dinyatakan bahwa fungsi DPRD ada 3, ya kan, dari pembentukan peraturan daerah. Kalau dulu sebelum Undang-Undang 23 diberlakukan itu lazim disebut orang legislasi. Namun dengan lahirnya Undang-Undang 23 itu berganti nama menjadi pembentukan peraturan daerah. Kemudian masalah anggaran, budgeting. Kemudian pengawasan. Nah, dalam melaksanakan 3 fungsi tersebut, tentu DPRD
ada yang memfasilitasi terhadap fungsi tersebut. Makanya aturan perundang-undangan mengamanatkan dibentuknya sekretariat DPRD. Nah, untuk menjalankan fungsi tersebut, sekretariat ini fungsi adalah mendukung dan memfasilitasi bagaimana anggota DPRD itu dapat melaksanakan tugas dan fungsinya selaku wakil rakyat. Nah, yang kemudian sekretariat DPRD itu dipimpin oleh seorang sekretaris DPRD. Ya kan, di dalam pasal 205 Undang-Undang 23 jelas dinyatakan bahwa sekretaris DPRD diangkat dan diberhentikan berdasarkan keputusan kepala daerah. Dalam hal ini bupati. Dengan mendapat persetujuan pimpinan DPRD. Jadi beda dengan eselon 2 seperti kepala dinas, kepala badan, beda secara pengangkatannya. Karena apa? Kalau untuk kepala dinas atau eselon 2 yang lainnya, itu hak prerogatif kepala daerah. Ya kan? Tapi kalau sekwan dipilih dari 3 orang, jadi istilahnya kepala daerah itu meminta persetujuan dulu kepada pimpinan DPRD dengan mengirim 3 nama. Nah, dari 3 nama ini diseleksilah. Istilahnya dilakukan fit and proper test. Nah, itu. Nah, dari 3 ini muncul nanti 1 nama. Nanti nama itu baru dikirim ke kepala daerah dan berdasarkan persetujuan dari pimpinan DPRD tersebut, kepala daerah me-SK-kan dan melantik seorang sekretaris DPRD. Kemudian sekretaris DPRD di ayat berikutnya dinyatakan dalam melaksanakan tugas itu secara teknis bertanggung jawab kepada pimpinan DPRD, secara administrasi bertanggung jawab kepada kepala daerah. Nah, jadi kalau eselon 2 yang lain jelas pertanggungjawabannya hanya kepada kepala daerah, hanya 1 atasannya. Iya, benar. Tetapi kalau kalau sekwan ini sekretaris DPRD atasannya 2, kepala daerah dan pimpinan DPRD. Berarti Pak Bupati, Wakil Bupati dan juga pimpinan DPRD sini. Nah, gitu. Jadi itu uniknya, Ya. Uniknya dan juga cara pertanggungjawabannya jelas di situ. Dan lagi sebenarnya yang tugas pokok dari seorang sekwan itu kalau kita ibaratkan seperti jembatan. Jembatan, jadi yang menjembatani antara pemerintah daerah dengan DPRD. Nah, kalau jembatan ini lapuk, otomatis pemerintah daerah, 2 lembaga ini antara kepala daerah dengan DPRD otomatis tidak akan ketemu. Makanya benar-benar ini sebagai kunci ya, Pak? Kuncinya, karena dia adalah jembatan. Benar. Jembatan, jadi bagaimana seorang sekwan bisa memfasilitasi sehingga apa keinginan pemerintah daerah, ya kan, itu dapat diakomodir oleh DPRD. Sebagai contoh, tadi saya nyatakan bahwa salah satu fungsinya adalah anggaran. Nah, ya di sini tentu dalam rangka pembahasan anggaran, ya kan? Bagaimana bisa klop kalau tidak ada jembatan tadi itu, ya kan? Jadi maunya pemerintah daerah misalnya skala prioritas ini pembangunan ini, tapi tidak didukung sama DPRD, otomatis itu tidak bisa jalan program pemerintah. Ibarat kaki satunya timpang ya, Pak? Itu timpang. Nah, jadi adalah keselarasan antara kalau kita kabupaten berarti bupati. Nah, itu harus adanya keselarasan antara bupati dengan DPRD. Jadi sehingga program-program yang pro kepada masyarakat dapat berjalan semaksimalnya gitu. Ya, itu tentang tupoksi yang sudah dijabarkan sepanjang lebar. Nah, artinya kita juga paham dan mungkin audiens yang mendengar, yang menyaksikan di Carito Loma ini cukup ngerti. Oh, ternyata tupoksi sebagai sekwan ini. Nah, sekarang kita berbicara tentang tantangan-tantangan yang pernah Bapak hadapi. Tentu pasti, Pak, pasti ada tantangannya. Apalagi pimpinan DPRD yang harus dikomodir juga, kepala daerah sebagai atasan juga. Nah, ini seperti apa, Pak? Mungkin tantangan, Pak? Mungkin curhat juga boleh. Kalau tantangan, waduh, sangat-sangat banyak. Sebagai contoh, ya kan, keinginan pemerintah daerah misalnya, program dari pemerintah daerah ternyata tidak direspon oleh DPRD.
dianggap oleh DPRD ini bukanlah merupakan skala prioritas. Nah di sini Pak tantangan kita, benar-benar bagaimana kita menjembatani, ya kan? Istilahnya kita lakukanlah semacam pengertian atau penjelasan atau lobby-lobby sehingga keinginan tadi itu dapat sama-sama enak lah ya Pak ya. Jadi situ, misalnya ada suatu program, DPRD tidak menganggap, wah ini bukan skala prioritas, yang ini skala prioritas, yang ini harusnya diutamakan dulu. Nah bagaimana kita bisa mensinkronkannya tersebut? Nah itu tugas terberat itu, tugas terberat. Tambah lagi kalau seandainya tidak ketemu Pak, tidak ketemu antara pemerintah daerah dengan DPRD, nah itu kita otomatis dianggap gagal dalam melaksanakan tugas kita. Tantangannya memang sangat berat ya. Berat. Nah ini Pak, itu kan antara Pak Bupati selaku atasan Bapak secara langsung. Nah kalau kita tahu wakil rakyat atau anggota DPRD itu adalah pilihan dari masyarakat. Ya. Nah tentu sebagai legislator di daerah, dan tentu mereka berasal dari partai berbeda-beda, dengan pola pikir yang berbeda-beda. Nah ini ada tantangan tersendiri Pak menghadapi pimpinan, anggota dewan. Jadi kan ini, kalau atasan bawahan pasti namanya adalah kepala. Benar. Kenapa DPRD itu ketua? Ya. Nah, kalau atasan bawahan pasti ada kepala, ada bawahannya. Tapi kalau ketua berarti fungsinya mengkoordinir. Benar. Jadi tidak ada atasan sama bawahan. Jadi seluruh anggota dewan itu sebenarnya sejajar semua. Benar. Tetapi ada yang dituakan seranting. Seranting. Nah itu. Nah disinilah ya kan otomatis di sini di DPRD sudah kita sadari di situ banyak kepentingan, ya kan? Kepentingan masyarakat, kepentingan otomatis, kepentingan partai juga ada di situ. Nah itulah tantangan-tantangannya. Bagaimana kita berperan di situ dari perbedaan kepentingan tersebut dapat klop, ya kan? Nah, otomatis dari praksi ini pasti punya kepentingan masing-masing. Namun, bagaimana peranan kita sehingga perbedaan-perbedaan kepentingan tadi itu dapat menyatu dan klop dengan kepentingan pemerintah daerah. Sehingga perbedaan keinginan tidak untuk lagi dibeda-bedakan. Bukan. Nah, karena apa tadi itu? Karena kita sudah sampai, saya bilang ke anggota DPRD, kita kan sudah sampai ke gedung ini. Ya. Berarti tujuan kita hanya satu, bagaimana mensejahterakan masyarakat Kabupaten 50 kota. Tidak ada lagi kotak ya? Tidak ada kotak-kotak. Okay. Nah itu. Nah, itu. Pak Sekwan, nah di usia sudah 4 tahun menjabat sebagai kepala sekretariat ataupun sekretaris DPRD di Kabupaten 50 Kota, ada keinginan untuk berhijrah? Jadi sebenarnya, ya kan, kalau kita selaku ASN, ya kan, kita siap menerima perintah. Kapan saja, di mana saja. Kapan saja, ya kan, kapan saja. Jadi kalau menurut saya di sini untuk saat ini, ya kan, saya sudah sampaikan kepada pimpinan, saya siap melaksanakan tugas dimanapun, ya kan. Karena apa tadi itu? Kalau kita punya jiwa pejuang, otomatis kita pasti menginginkan suatu pekerjaan itu punya tantangan. Kalau tidak punya tantangan, gairah kerja tadi tidak ada. Ya, benar. Ya kan? Nah, jadi suka dulu ya, Pak. Iya. Jadi di mana kita tempatkan, harus kita cintai tugas tersebut. Walaupun awalnya kita tidak mengetahui bagaimana sebelumnya, tapi kalau kita sudah masuk ke dalam itu, ya kan? Ya. Pasti harus wajib kita hobi dulu, dijadikan hobi. Ini sebagai seluruh ya. Oke, siap. Nah, kita sudah bercerita banyak tentang bagaimana di DPRD dan apa tugas yang sudah Bapak geluti. Nah, kalau kabarnya nih Pak, ini untuk pemilihan legislatif itu kalau dalam perencanaan itu di tahun 2024 ya. Benar. Nah, mungkin banyak kaum milenial yang akan
terjun di ranah politik, mungkin ada semacam motivasi atau pesan apa yang harus mereka lakukan untuk mempersiapkan diri di tahun 2024 ini? Itu kalau menurut saya, untuk menjadi seorang legislator, anggota DPRD, kita harus menyatu dengan masyarakat, ya kan? Bagaimana masyarakat mau memilih kita kalau kita ada jarak? Berarti kita harus dekat sama masyarakat dan mengetahui apa sebenarnya keinginan daripada masyarakat. Baca dulu ya? Baca dulu, ya kan? Karena apa tadi tuh? Memang banyak orang, ya kan? Setiap terjadi pemilu, berbondong-bondong mendaftar, ikut berperan di situ untuk maju. Tapi kita harus ukur dulu. Bayangin. Bayangin. Apakah masyarakat kenal sama kita? Ya. Bagaimana sambutan masyarakat sama kita? Gitu kan? Kalau hanya mengandalkan uang, nonsen. Ya kan? Nonsen. Uang bukan segalanya. Bukan segalanya. Nah, di sini intinya modalnya adalah kita menyatu dengan masyarakat dan tahu apa keinginan daripada masyarakat. Insya Allah jadi. Oke. Berarti niatkan dulu ikhlas. Kalau ikhlas nggak keluar dari rel, insya Allah sampai. Insya Allah. Oke. Gitu. Pak Sekwan, mungkin ada yang ingin disampaikan untuk pemirsa Carito Loma dimanapun berada? Baik. Terima kasih bapak-bapak, ibu-ibu, dan sanak kita sadonyo, mama, kamanakan, ete-ete. Kalau kita mau berhasil dalam hidup, dihargai, dihormati orang, kalau menurut saya, perbanyaklah silaturahmi. Pakailah prinsip 1000 teman sangat kurang, 1 musuh terlalu banyak. Insya Allah kalau kita rajin bersilaturahmi, berteman, badun sana, kamapai, insya Allah akan aman, damai, tidak ada kendala. Tapi kalau kita punya musuh satu, berjalan aja kita ragu, dan jadi tidur di belakang. Nah itu. Jadi untuk kita ingin aman, damai, sejahtera, perbanyaklah silaturahmi. Insya Allah kita akan menemukan ketenangan dan ketenteraman batin. Itu menurut saya. Oke, Pak Sekwan. Dan terima kasih Pak Sekwan dan Pak Sekwan yang berasal dari Sumatera Selatan. Mungkin kapan-kapan kita cari Toloma sembari makan pempek. Makan pempek. Boleh. Oke, dan pemirsa Carito Lama dimanapun berada, dan kita sudah kupas seperti apa tugas dan tupoksi seorang sekretaris DPRD yang beliau sampaikan. Sekretaris DPRD merupakan salah satu kunci karena beliau adalah sebagai jembatan antara legislatif ke eksekutif. Dan kita doakan Bapak Sekretaris DPRD 50 Kota, Bapak Muhammad Dharma Wijaya Sarjana Hukum, sukses dalam mengemban amanah yang sangat luar biasa ini. Dan mudah-mudahan kita yang menyaksikan kegiatan ataupun di Carito Lama ini bisa termotivasi dengan apa yang beliau sampaikan. Dan akhir kata, saya Prima Mefirson dari Gedung DPRD Kabupaten 50 Kota, Bukit Limau Sari Lama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.